Halo praktikan. Saya Fadila Putra Ansari, Teknik Sipil 2017. Saya Fasya Duarana, Teknik Sipil 2017. Saya Fidela Fikri-Cahayati, Teknik Lingkungan 2017. Kami sebagai asisten akan memperagakan praktikum modul P05, yaitu pengukuran debit aliran. Tujuan praktikum ini adalah untuk memperagakan prinsip kerja dari berbagai tipe dasar pengukuran debit aliran yang berbeda yang dirakit dalam satu set konfigurasi dengan cara membandingkannya. Dengan berbagai tipe dasar pengukuran aliran yang berbeda tadi, kalian akan menyelidiki karakteristik dari berbagai pengukuran. Nah, mari kita mulai langsung praktikum pengukuran debit aliran. Berikut merupakan seperangkat alat pengukuran aliran dengan meja hidrolika. Seperangkat alat pengukuran aliran ini terdiri dari venturimeter, orifice, pitot, manometer set, variable area flow meter, pompa tangan, katup pengendali aliran, lubang untuk suplai meja hidrolika, katup udara manometer, dan lubang untuk pompa tangan. Ada juga alat bantu yang digunakan untuk mengukur debit aliran, yaitu gelas ukur dan stopwatch. Buka katup pengatur aliran suplai sepenuhnya. Demikian juga katup pengatur aliran pada alat percobaan. Pastikan peralatan berfungsi dengan baik. Buka katup udara pada manometer. Biarkan manometer terisi penuh dan tunggu hingga gelembung udara sudah tidak terlihat lagi pada manometer. Udara pada manometer ini dapat memberikan pengaruh pada tekanan manometer. Atur katup suplai aliran dan pengatur aliran pada alat percobaan hingga didapatkan pembacaan manometer yang jelas hingga manometer tidak bergerak naik turun. Jika perlu, tambah tekanan pada manometer dengan pompa tangan. Katup pengatur aliran ini merupakan variabel area yang ditentukan oleh praktikan secara bervariasi untuk mendapatkan data yang akurat. Catat pembacaan pada manometer dan pembacaan debit pada alat ukur penampang berubah. Kemudian, hitung debit aliran dengan menghitung jumlah volume yang keluar dari alat percobaan dalam waktu tertentu. Manometer yang dibaca adalah manometer ketiga hingga manometer ke-8. Setiap manometer ini dihubungkan dengan pipa yang berbeda-beda. Pipa orifice dihubungkan dengan manometer ketiga dan keempat, pipa venturimeter dihubungkan dengan manometer ke-5 dan ke-6, dan pipa pitot dihubungkan dengan manometer ke-7 dan ke-8. Manometer pertama dan kedua tidak dilakukan pengukuran karena pipa ini terhubung ke dalam variabel area flow meter yang berfungsi untuk mendorong dan menahan float agar tetap berada di skala yang diinginkan. Volume yang keluar dari alat percobaan diukur menggunakan gelas ukur sebagai wadah air untuk mengukur volume pada waktu yang telah dihitung dengan stopwatch selama waktu tertentu. Setelah itu, percobaan ini dilakukan ulang dari awal dengan variasi debit air, yaitu 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15. Berikut adalah bentuk aliran dari pipa orifice, pipa venturimeter, dan pipa pitot. Berikut adalah hasil data pengamatan praktikum sebelumnya. Secara umum, data ini diolah untuk mendapatkan nilai koefisien debit empiris atau CD dan koefisien debit kehilangan empiris atau K. Koefisien-koefisien ini didapatkan dengan metode least square. Untuk masing-masing koefisiennya akan dibandingkan dengan beberapa jenis pipa, yaitu pipa orifice,
Venturimeter, dan pitot, sehingga dapat dibandingkan ketiga karakteristik pipa berdasarkan nilai koefisien debit dan koefisien kehilangan. Sebelum memulai pengelolaan data, hitung debit aliran dengan membagi nilai volume dari gelas ukur dengan waktu pada stopwatch, dan hitung juga luas penampang manometer. Untuk pengolahan yang pertama, yaitu mendapatkan nilai debit empiris atau CD. Dengan rumus, dapat dihitung komponen sumbu X untuk tiap debit aliran dengan debit aliran sebagai sumbu Y-nya. Setelah itu, dapat dilakukan metode least square dengan membuat tabel nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian ditotalkan untuk masing-masing kolomnya. Setelah itu, dengan rumus atau dengan bantuan Excel dapat diketahui nilai persamaan Y sama dengan AX plus B dan nilai R kuadrat. Nilai A merupakan nilai CD aliran. Kemudian, cari semua nilai koefisien debit empiris atau CD untuk setiap jenis pipa. Untuk pengolahan data yang kedua, yaitu mendapatkan nilai koefisien debit kehilangan empiris atau K. Hitung delta H praktikum, yaitu selisih kedua pipa untuk tiap masing-masing jenis pipa di setiap debitnya. Dengan debit yang telah dihitung sebelumnya, dapat dihitung nilai delta H teoritis dengan rumus delta H teori adalah nilai kehilangan head berdasarkan teori, sedangkan delta H praktikum adalah nilai kehilangan head berdasarkan hasil praktikum. Dengan nilai delta H teori sebagai sumbu X dan delta H praktikum sebagai sumbu Y, maka dapat dilakukan metode least square untuk mendapatkan persamaan Y sama dengan A X tambah B dan R kuadrat. Nilai A merupakan nilai K. Gunakan proses praktikum, hasil data, dan pengelolaan praktikum baik berupa perhitungan dalam Excel dan grafik sebagai dasar analisa praktikum kalian. Praktikum model H05 sudah kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses!